Kita akan bahas lebih lanjut terkait penanganan gempa Nusa Tenggara Timur bersama dengan Guru Besar Manajemen Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno. Prof. Eko, selamat sore. Selamat sore. Baik, terima kasih Prof. Eko sudah bergabung sama kami di Berita Satu Sore. Tadi kita sudah melihat ada kondisi terkini di Nusa Tenggara Timur seperti apa. Rekan kami tadi juga sudah melaporkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pengungsi dan juga situasi akses untuk menuju ke titik-titik yang kritis ini. Jadi kalau menurut Anda, apa sebetulnya yang perlu untuk jadi prioritas utama dari Satgas Penanganan Bencana ini atau percepatan penanganan bencana ini supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan di lapangan? Ya, pelaksanaannya harus dilakukan paralel antara pencarian pertolongan, pemenuhan kebutuhan dasar serta perbaikan jalur transportasi dan komunikasi. Nah, itu yang pertama, dan tentunya yang berikutnya kita juga perlu memperhatikan munculnya kolateral hazard di sana. Ya, ketika kita bicara kebutuhan dasar, ya, yang pertama tentu penting memperhatikan perbedaan kebutuhan antara kelompok rentan dan tidak, gitu. Jadi yang sering berbeda, kita sering melakukan generalisasi bantuan itu hanya pada kebutuhan-kebutuhan yang umum, padahal ada kelompok rentan anak-anak, bayi, orang tua dan ibu hamil. Itu dalam jenisnya. Lantas juga perlu ketepatan pemberian. Ya, kita tahu biasanya pada saat awal ini jalan belum memperbaiki, maka distribusi bantuan lewat udara itu menjadi penting. Nah, bukan hanya jenisnya, maka kapan itu harus diberikan tepat waktu. Nah, karena itu distribusi bantuan udara, dan bila jadi kita bisa perlu mobilisir transportasi udara ke wilayah-wilayah yang memang membutuhkan. Belajar dari sinyal kemarin, ada terlambatan dan juga ada distribusi yang kalau kita lihat misalnya dari satu titik ke titik yang lain dalam skala besar bisa diatasi, tapi di titik ujung yang dibutuhkan itu tidak bisa atau kurang bisa diatasi. Nah, sering dianggap bahwa pembagian lewat udara itu tidak baik karena rusak dan tidak bisa digunakan, maka packing pembagian logistik sesuai jenis transportasinya itu harus dipertimbangkan. Nah, berikutnya saya tadi sampaikan bahwa perbaikan transportasi dan komunikasi itu juga perlu dilakukan, karena ini menjadi penting. Jangan sampai ada kebutuhan-kebutuhan yang terlupakan. Baik. Karena jalan tidak bisa diakses secara baik. Ya, penghargaan tentunya dilakukan pada kawan-kawan yang sekarang juga di sana menjalankan dengan berbagai kemampuan yang sudah ada. Ya, moga-moga keterbatasan distribusi itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, seiring dengan proses yang berjalan, tadi ada sempat saya sampaikan pentingnya memperhatikan collateral hazard. Baik. Dalam proses melakukan pencarian, pertolongan, distribusi logistik, itu ada ancaman-ancaman yang melekat, ya, yang muncul belakangan, semacam longsoran tanah, batuan, likuifaksi. Ya. Baik. Ini yang mungkin hadir di sana. Jadi
setelahnya tentunya kita perlu berhati-hati di dalam proses melakukan distribusi bantuan. Baik, kalau Itu begitu. yang selama ini penting dilakukan. Kita akan teruskan perbincangan dengan Guru Besar Manajemen Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno. Sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang penanganan bencana yang ada di Nusa Tenggara Timur. Prof Eko, terima kasih sudah menunggu. Mohon maaf juga untuk menunggu waktunya. Jadi tadi Anda juga sudah sampaikan apa yang harus diperhatikan oleh mereka yang menangani bencana ini, oleh para petugas-petugas yang ada di sana begitu. Lantas Prof Eko, apa yang kemudian perlu untuk jadi perhatian atau jadi catatan supaya kemudian bantuan-bantuan yang didistribusikan ini tidak terpusat pada titik-titik tertentu saja, mengingat gempa bumi ini berdampak ke wilayah yang cukup luas begitu di Nusa Tenggara Timur? Iya, tata kelola logistik itu memang satu hal yang menarik untuk diperhatikan, bukan hanya distribusi yang rata, tapi juga menumpuk di satu titik, tidak sampai pada sasaran. Nah, rasanya logistik berbasis banyak pihak itu menjadi menarik, jadi memberi ruang para pihak untuk saling membantu dalam tata kelola mengelola logistik bersama. Ya, pada kondisi darurat, ini kita juga menghindari penumpukan di satu titik dan pengelolaan logistik oleh satu titik. Nah, namun demikian perlu pembagian ruang peran per wilayah pada pelaku penanganan darurat. Ya. Ada lembaga-lembaga yang sebaiknya diberi mandat yang mengelola, misalnya ada KIO, siapa, SIKA, Umere siapa, ED siapa, yang itu menjadi penting. Memberi kepercayaan pada kawan-kawan banyak lembaga itu bisa. Nah, yang tidak boleh kita lupakan bahwa jejaring gereja di NTT itu kan cukup baik. Maka menjadi menarik apabila gereja diajak bekerjasama untuk memastikan bantuan itu sampai pada jemaatnya. Ya, jadi ini yang perlu kita lakukan. Di ruang peran dibuka kepada banyak orang sekaligus melakukan kontrol. Pengelolaan logistik yang berbasis warga ini menarik untuk kita lakukan bareng-bareng. Nah, mekanisme pencatatan itu menjadi pilihan. Ya. Bagaimana baiknya kita itu mekanisme distribusi yang perlu diperhatikan. Demikian, Mas. Baik, kalau begitu tentu kita berharap bahwa apapun yang sedang diupayakan saat ini ya bisa berdampak baik pada masyarakat dan tentunya juga untuk mereka yang bertugas bisa mendistribusikan segala bantuan dengan baik dan dengan selamat begitu sehingga nantinya setelah peristiwa ini selesai ditangani dengan baik masyarakat juga bisa untuk kembali menjalani hidupnya dengan normal. Terima kasih banyak Guru Besar Manajemen Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore untuk hari ini. Sehat selalu Prof Eko, selamat beraktivitas kembali.